Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Kami ajak Anda untuk menemani makan siang Anda atau istirahat siang Anda. Kami akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas dari beberapa CCTV kami dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita untuk langsung memantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada saat ini dari jalur flyover, yakni dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, terpantau cukup lancar. Dan dari jalur arteri sendiri memang peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terjadi dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan pusat perkantoran yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Sedangkan dari jalur tol terpantau juga masih relatif lancar. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta selalu antisipasi dikarenakan kawasan ini sedang diguyur hujan. Dan di lokasi yang berikutnya saya ajak kita ke lokasi yang kedua, tepatnya di Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura terpantau lancar, sedangkan dari jalur Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparef maupun Jalan Jenderal Ahmad Yani juga masih terpantau kondusif lancar. Meskipun lancar, kami tetap menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu mengantisipasi dengan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Dan kita bergeser ke lokasi yang ketiga, pemirsa, tepatnya di Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Kertosuro yang akan menuju ke Purwodadi maupun Grobogan terpantau kondusif lancar. Memang kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam keadaan yang normal dengan laju kecepatan yang berkisar 40 hingga 55 km per jam melintas kawasan ini. Dan kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan kawasan ini sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan seperti pesepeda dan juga para pejalan kaki yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saya ajak kita untuk pantau di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau cukup lancar. Bagi Anda yang akan melintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke Mandaan, terpantau cukup normal dan relatif lancar dari kedua arahnya. Namun kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan pemirsa, antisipasi curah hujan yang semakin tinggi saat ini, kami menghimbau bagi Anda para pengendara roda 4 dan juga roda 2 untuk semakin waspada dan cek kembali kelengkapan juga visi kendaraan Anda apakah berfungsi dengan baik sebelum berkendara, dan terkhususnya roda 2 untuk selalu mengenakan jas hujan yang berjenis setelan, dan juga bagi Anda kendaraan roda 2 untuk tidak berteduh di bawah jembatan layang dikarenakan akan menghambat lalu lintas. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, tim voli putra asuhan Polri, yaitu Jakarta Bayangkara Presisi, sukses mengukuhkan diri sebagai juara Proliga 2025 setelah mengalahkan Jakarta Lavani Livin Transmedia dalam laga final. Kegembiraan dan rasa haru terpancar dari para pemain saat ditemui pada acara seremoni apresiasi di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan 20 Mei 2025 pada Selasa malam. Beberapa perwakilan atlet voli putra asuhan Polri yang berhasil membawa gelar juara mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas prestasi ini. Bagi mereka, kemenangan ini adalah bukti dari latihan yang keras, soliditas tim yang kuat, serta dipersembahkan untuk institusi Polri. Tentu di luar dugaan ya, karena memang kita udah ketinggalan 2-0 dan terlihat berat. Tapi ketika di set ketiga, mungkin teman-teman punya jiwa mental petarung, jadi mungkin disitulah momen dimana kita balik keadaan. Tentu saja kemenangan ini sangat berat ya, karena mempertahankan itu sangat susah. Jadi ini kalau dilihat skornya dua sama lah dari tim Lavani dan tim Bayangkara. Jadi sama-sama imbang sekarang. Untuk pertama-tama kita bersyukur karena diberi kelancaran untuk pertandingan kemarin, dan kita ya alhamdulillah
hasilnya terbaik dan bisa menang lagi lawan Lavani setelah 2 tahun dan bisa mempertahankan gelar juara. Kalau aku sih dari awal nggak memikirkan untuk dapat best ya Mbak, nggak memikirkan ke sana, cuma aku gimana caranya main bagus, lepas dan bisa membantu tim untuk bisa menang. Ya perasaan saya seneng sih, soalnya kita itu selama Proliga beberapa tahun ini final dengan mereka, apalagi kita sudah mengalahkan mereka di final yang tahun kemarin, jadi perasaan saya bangga dan senang. Ya maknanya sih saya bisa mempersembahkan untuk instansi saya, pekerjaan saya di anggota Polri khususnya untuk membanggakan instansi saya, dan saya juga mempersembahkan untuk Bapak Kapolri yang sudah mendukung penuh untuk Proliga ini dan tim bola voli Bayangkara Presisi ini. Sebagai informasi, selain berhasil menjadi juara Proliga 2025, beberapa pemain Jakarta Bayangkara Presisi juga menyabet penghargaan individu di berbagai kategori, seperti Best Middle Blocker yang diperoleh Brigpol Yuda Mardian Syaputra, Best Libero yang diperoleh Bribtu Fahreza Raka Abinaya, kemudian anggota non-polisi yaitu Farhan Halim sebagai Best MVP, dan Alfonso Toyiran Raidel sebagai Best Coach. Menyikapi tantangan selanjutnya, para pemain mengaku sudah memasang target untuk tampil optimal di pertandingan mendatang. Mereka bertekad dan berharap membawa nama baik Indonesia dan institusi Polri, baik tingkat nasional maupun internasional. Saya berharap dari kemenangan kemarin kita bisa melangkah ke ajang yang lebih besar lagi. Dan juga jangan cepat puas karena memang pertandingan kedepannya memang akan semakin berat juga. Harapan ke depan kita bisa mempertahankan gelar untuk Proliga selanjutnya, dan untuk harapan kedepannya agar kita juga bisa kayak yang tahun kemarin, karena bisa visi klub juga main di luar juga. Harapan saya sih untuk kedepannya atau tahun depannya itu bisa mengambil kemenangan lagi dan hat-trick, dan saya ingatkan lagi untuk mempersembahkan untuk Bapak Kapolri 3 kali kemenangan beberapa tahun ini. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Polri bukan hanya lembaga penegak hukum, tetapi juga wadah pengembangan bibit-bibit berbakat di bidang olahraga di Indonesia. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi dipastikan akan terus berupaya mencetak prestasi Polri di arena nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, pemirsa, tim voli putri asuhan Polri Popsivo Polwan berhasil meraih juara 2 dalam gelaran PLN Mobile Proliga 2025. Prestasi ini diraih setelah perjalanan panjang di putaran pertama dan kedua. Meski memperoleh posisi runner-up, para personel Popsivo tetap bangga dan termotivasi untuk kompetisi berikutnya. Hal ini terlihat pada acara seremoni apresiasi di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Mei 2025. Tim Popsivo Polwan mencatatkan performa gemilang sepanjang musim Proliga 2025. Pada putaran pertama dan kedua, mereka menyapu bersih seluruh laga tanpa kekalahan. Popsivo tampil solid hingga lolos ke Grand Final. Saat Grand Final melawan Jakarta Pertamina Enduro, tim Popsivo Polwan berhasil meraih runner-up. AKP Amalia Fajrina Nabila selaku kapten tim Popsivo Polwan menegaskan, kunci kemenangan ini merupakan bentuk kerjasama tim, latihan, training center, hingga tryout ke negara Thailand. Ia juga menyampaikan harapan agar memperoleh juara 1 pada pertandingan mendatang dan dapat berkontribusi bagi institusi Polri. Saya dengan AKP Amalia Fajrina Nabila selaku kapten tim Jakarta Popsivo Polwan. Tentunya kerjasama tim, terus latihan kita juga udah lumayan lama. Sejauh ini sebelum kompetisi kita ada training center hampir 1 bulan. Kita juga ada tryout ke Thailand sebelumnya, itu sih salah satunya.
Harapannya tentu bisa jadi juara 1 ya, karena tahun lalu kita juara 3, tahun ini lebih baik masuk final dan dapat juara 2. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat juara 1. Mudah-mudahan dengan adanya Popsivo Polwan bisa memperlihatkan bahwa kinerja Polri nggak hanya di satu bidang aja, terutama kita di bidang olahraga, dan bisa berkontribusi untuk lebih baik untuk kinerja Polri sendiri. Yola Yuliana sebagai atlet non-polisi Popsivo Polwan dengan posisi middle blocker turut merasakan kebanggaan dan berharap kedepannya dapat semakin meraih juara 1 serta semakin memberikan yang terbaik Popsivo Polwan dan institusi Polri. Yang pastinya excited banget karena ini tahun pertama aku juga bergabung di tim Popsivo Polwan dan ternyata memang di dalam timnya juga menyenangkan, kekeluargaan sekali. Jadi saya senang banget bisa menjadi salah satu cerita di Jakarta Popsivo Polwan 2025 ini. Harapannya kalau saya gabung lagi maunya juara 1 yang pastinya, karena memang kita miss di grand final kemarin. Jadi pengennya sih kalau misalnya bisa bergabung kembali di Jakarta Popsivo Polwan, pengennya membawa nama Jakarta Popsivo Polwan menjadi juara 1. Prestasi Popsivo Polwan menegaskan komitmen Polri untuk tak hanya berperan dalam keamanan, tetapi juga dalam mendorong anggota berprestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga. Dukungan institusi jadi fondasi utama bagi Popsivo Polwan untuk terus tumbuh dan berkiprah di level tertinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Polresta Banyumas mengamankan aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan pengemudi ojek online pada Selasa pagi di halaman pendopo Bupati Banyumas, Kompleks Alun-Alun Purwokerto. Berikut laporan personel Humas Polresta Banyumas, Bribda Viga Fauzul Ardilio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Hari ini Polresta Banyumas melaksanakan pengamanan audiensi oleh driver online Banyumas Raya. Pengamanan audiensi ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo SIK MH. Audiensi ini diikuti oleh ratusan driver online se-Banyumas Raya dimulai pada pukul 08.30 WIB dan bertempat di depan kantor pemerintah daerah Banyumas. Aksi audiensi ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional di bidang transportasi sebagai bentuk upaya perjuangan menuntut keadilan dan memperjuangkan hak-hak dari driver online. Kegiatan audiensi berlangsung dengan tertib, kondusif, dan terkendali. Demikian yang bisa saya laporkan. Selamat siang, salam presisi. Presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.